Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Suci, dalam sesi kuliah Bahasa Indonesia dengan topik memahami sebuah karya ilmiah. Di sini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar penulisan karya ilmiah yang mencakup apa itu karya ilmiah, kemudian jenis dan bentuk karya ilmiah, bagaimana sebuah sistematika penulisan karya ilmiah, serta teknik penulisan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah menurut Broto Wijoyo dalam Arifin 2008 dikatakan bahwa karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi ada dua hal yang bisa kita garis bawahi dalam sebuah karangan ilmiah, yaitu fakta dan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Sukoharjono 2007 mengatakan bahwa karya tulis ilmiah adalah berbagai macam tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan menggunakan tata cara ilmiah. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis dari hasil kegiatan ilmiah. Nah, sehingga ketika kita mengkategorisasi jenis karya ilmiah, kita bisa membagi menjadi dua hal yang besar, yaitu satu, bahwa karya ilmiah berupa satu, hasil penelitian, yaitu skripsi, tesis, disertasi, buku, dan makalah. Serta yang kedua, tinjauan atau usulan atau gagasan sendiri, misalnya buku ajar, diktat, atau modul. Apakah atau bagaimana perbandingan karya ilmiah dan non-ilmiah? Yang pertama, bahwa ciri karya tulis ilmiah mencakup bahan, menyajikan fakta yang benar atau objektif sehingga dapat dibuktikan. Yang kedua, dalam hal penyajian, yaitu menggunakan bahasa baku, cermat formal dan lugas, sistematis, dan menggunakan metode ilmiah. Sikap penulis itu jujur atau tidak melebih-lebihkan atau mengurangi sesuatu dan objektif, artinya tidak mengejar keuntungan pribadi. Kemudian penyimpulan berdasarkan fakta. Sedangkan kerangka karya ilmiah memiliki unsur yang lengkap, ya, untuk skripsi, tesis, disertasi, dan laporan ilmiah. Tetapi dalam makalah tidak selengkap karya ilmiah. Biasanya penyusunan karya ilmiah memenuhi syarat langkah metode ilmiah, yaitu satu, mengenali atau merumuskan masalah, dua, menyusun kerangka berpikir, tiga, merumuskan hipotesis, empat, menguji hipotesis, serta lima, menarik kesimpulan. Adapun ciri karya non-ilmiah antara lain bahwa bahan menyajikan fakta objektif tetapi juga bisa fiktif. Bagaimana dengan penyajiannya? Yaitu menggunakan bahasa yang cermat, tidak selalu formal tetapi tetap taat azas, disusun secara sistematis tetapi tidak memuat hipotesis. Sikap penulis tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan perasaan pembaca. Bagaimana dengan penyimpulan? Penyimpulan memberikan fakta, berbicara sendiri, sekalipun didahului dengan membimbing dan mendorong pembacanya untuk berpikir aplikasinya. Jadi inilah perbedaan untuk karya ilmiah dan non-ilmiah. Sedangkan bagaimana kerangka karya tulis non-ilmiah, bahwa kerangkanya tidak ada kerangka yang baku. Jadi sebuah karya tulis yang lengkap yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Kalau kita bandingkan dengan karya tulis ilmiah, maka karya tulis ilmiah mencakup metode ilmiah. Sedangkan kerangka karya tulis non ilmiah lebih sederhana, yaitu tiga ini ya, pembuka, isi, penutup.
Bagaimana dengan makalah? Nah, ini adalah ciri-ciri sebuah makalah ya. Jadi makalah itu termasuk sebuah karya ilmiah. Di sini ada tambahan bahwa makalah ada yang terdokumentasi dan ada pula yang tidak. Terdokumentasi bisa melalui jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak terdokumentasi biasanya hanya dipresentasikan melalui seminar, lokakarya, maupun konsorsium. Nah, bagaimana dengan skripsi dan tesis? Ya, kita tahu bahwa skripsi itu adalah syarat ya guna memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi. Tesis ya biasanya digunakan untuk melengkapi ujian program di strata 2. Disertasi ya ditulis untuk melengkapi ujian program strata 3 atau doktor. Sedangkan buku bisa buku terjemah, bisa buku diktat, bisa buku ajar, dan bisa juga modul. Ya. Kemudian ada juga istilah karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer ini bedanya dengan karya ilmiah yang biasa tadi yang sudah kita bahas adalah pada penyajian. Karya ilmiah populer disajikan dengan gaya bahasa yang lebih bebas daripada karya ilmiah yang biasa. Nah, sarana untuk publikasi karya ini dipublikasikan di media massa seperti majalah, koran, dan tabloid. Sedangkan ciri-ciri karya ilmiah populer biasanya disusun seperti kerucut terbalik ya. Isinya dengan sistematika pendahuluan, jembatan antara pendahuluan dan batang tubuh, kemudian batang tubuh dan penutup. Bagaimana dengan bahasa yang digunakan? Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif, ya, cepat ditangkap, ringkas tetapi jelas, lengkap dan teliti, sederhana dan kalimatnya pendek, serta paragraf yang beruntun. Nah, jadi inilah ciri dari karya ilmiah populer yang banyak kita temukan pada media massa. Nah, untuk pedoman karya tulis ilmiah biasanya terdiri dari 16, tetapi ini fleksibel tergantung dari masing-masing institusi atau instansi dalam menetapkan apa saja yang harus ada. Biasanya yang berbeda adalah sedikit ya, bab-babnya ada yang terkurangi, mungkin digabung, dan seterusnya. Bisa kita lihat 1 sampai dengan 16. Nah, kemudian untuk teknik pengutipan, ya, dalam pengetikan karya tulis ilmiah, kita gunakan kertas HVS 70 sampai 80 gram, ukuran A4. Kemudian jenis huruf atau font Times New Roman 12 dicetak dengan quality letter. Isi diketik dengan 2 spasi, batas kiri atas kanan bawah masing-masing 4433. Kemudian pengetikan paragraf baru mulai awal kali menjorok masuk 5 ya. 5 pukulan tik atau 1 tab ya bila dengan komputer. Dan penulisan judul bab dan subbab menggunakan huruf kapital semua tanpa garis bawah dan tanpa titik. Sedangkan nomor bab menggunakan angka Arab atau abjad. Nah, ini cara penomoran. Anda dapat menggunakan 2 cara ya. 1A, 1 ya, huruf, angka, angka, huruf, angka, huruf, angka, huruf, begitu seterusnya ya. Kalau Anda melihat di komputer, Anda akan melihat di number ya. Anda bisa cek di sana bahwa susunan cara penomoran dapat dilakukan dengan angka huruf secara bergantian. Kemudian yang ketujuh, perpindahan dari butir ke butir berikutnya tidak harus menjorok, melainkan dapat diketik lurus agar tidak mengambil terlalu panjang dan demi keindahan format. Penggunaan nomor urut sebagaimana disebutkan pada butir 6 sebaiknya dibatasi dan jangan berlebihan. Karena prinsipnya karya tulis ilmiah lebih banyak menggunakan uren, bukan pointers. Judul tabel ditulis di sebelah atas tabel, sedangkan judul untuk bagan, diagram, atau gambar ditulis di sebelah bawah. Ya.
Kemudian cara pengutipan ya, sistem Harvard itu bisa terdiri atas kutipan langsung ya. Anda bisa pelajari ini dari kutipan ditulis dengan satu tanda petik. Jika kalimat yang dikutip terdiri dari 3 baris atau kurang, harus menggunakan tanda petik dan penulisannya digabung dalam paragraf yang ditulis oleh pengutip dan diketik dengan jarak 2 spasi. Jika kalimat yang dikutip terdiri dari 4 baris atau lebih, maka kutipan ditulis tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak 1 spasi. Baris pertama diketik mulai pada pukulan ke-6 dan baris kedua diketik mulai pukulan ke-4. Nah, jika bagian dari yang dikutip ada bagian yang dihilangkan, maka penulisan bagian ini diganti dengan 3 buah titik. Nah, penulisan sumber kutipan ya, jika sumber kutipan mendahului tulisan, ditulis nama penulis, tahun penerbitan, nomor halaman yang dikutip diletakkan dalam kurung. Tetapi jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan, maka nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip semuanya diletakkan di dalam kurung. Ini cara menulis angka ya. Ditulis dengan kata-kata bila angka tersebut kurang dari 10. Ditulis dengan angka Arab apabila angka tersebut 10 atau lebih. Untuk simbol matematika dan statistik dilakukan sesuai kelaziman. Nah, cara penulisan singkatan, penulisan pertama kali ditulis lengkap, namun diikuti singkatan resmi. Penulisan berikutnya, singkatan resmi yang ada dalam kurung digunakan tanpa perlu menulis kepanjangannya. Singkatan yang tidak resmi tidak boleh digunakan. Nah, ini daftar pustaka disusun secara urut alfabetis ya. Jika huruf awal sama, maka huruf kedua dari nama penulis itu menjadi dasar urutan, demikian seterusnya. Nama penulis dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian singkatan nama depan. Tahun penerbitan, judul sumber tertulis yang bersangkutan dengan digarisbawahi atau dicetak miring, kota tempat penerbit, dan nama penerbit. Baris pertama diketik mulai pukulan pertama, dan baris kedua dan seterusnya dimulai pukulan kelima atau 1 tab komputer. Jarak antara baris 1 dengan berikutnya adalah 1 spasi, sedangkan jarak antara sumber 1 dengan sumber berikutnya adalah 2 spasi. Ini contohnya. Cara menulis daftar pustaka berdasarkan jenis sumber dan yang digunakan. Ya, ini jurnal seperti ini contohnya ya. Kemudian buku jika ditulis 1 orang seperti ini. Jika ditulis oleh 2 atau 3 orang seperti ini. Contohnya. Buku ditulis oleh lebih dari 3 orang ya, seperti ini. Kita tambahkan et al ya, dan kawan-kawan. Jika karya tulis seseorang dalam suatu kumpulan tulisan banyak orang, seperti ini. Buku berupa edisi, ya, sama seperti ini. Nah, skripsi, tesis, atau disertasi, nama, judul, ya. Skripsi ditulis di sini. Publikasi kementerian, ya, ini kementerian yang pertama Kementerian Depdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu namanya Depdikbud, sekarang Kementerian. Kementerian Pendidikan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud. Dokumen, ya, sama. Apa nama dokumennya dulu, tahun, ya, judulnya, Jakarta, penerbitnya Kemendikbud. Makalah ditulis penulis makalah, judul makalah ya, makalah pada peristiwa di mana atau pada acara di mana. Ya. Surat kabar, nah ini nama penulis, judulnya, surat kabarnya namanya apa, ditulis miring, dicetak italik, pada tanggal berapa. Dari internet kita lihat ya, ini ada
penulisnya, tahun, judulnya, tersedia di mana, di www, dan seterusnya, pada kapan diakses. Nah, bagian dari karya kolektif sama penulisannya. Kemudian pada artikel atau jurnal, ini jurnalnya ditulis italik, judulnya tidak italik. Nama penulis, tahun, judul tulisan, kemudian jurnalnya, ya, berapa halaman tersedia pada web apa, ya, pada tanggal berapa. Nah, kita tutup dengan kiat praktis menulis, ya. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, seringlah membaca buku apapun itu. Kemudian untuk memperluas pengetahuan, ya. Buku dalam hal ini sering membaca untuk memperluas pengetahuan, kemudian berlatih menulis buku harian. Kuasailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menguasai teori bahan tulisan. Jangan putus asa ya dalam mencoba, terus mencoba, dan luangkan waktu untuk duduk berpikir dan membuat coret-coretan. Nah, demikian untuk sesi diskusi pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik memahami karya ilmiah. Semoga manfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.